Hai YouTube, udah lama banget kita tidak bertemu lagi di dunia perskincarean. Now itu bulan Oktober 2024 and I'm going to get my skincare prep hari ini, dan aku pengen banget ngajakin kalian nih buat ikutan skin prep bareng sama aku. The first thing yang aku akan pakai setelah aku mandi dan cuci muka adalah sheet mask. Aku tuh tidak punya sheet mask khusus, semuanya aku pakai karena I do believe every product itu pasti punya manfaat yang bagus buat kulitku. So now aku lagi pakai yang Dear Klairs, ini Rich Moist Soothing Tensile Sheet Mask. Kayak aku punya ini beberapa, dan sejauh yang aku pakai itu aku cocok pakai sheet mask ini. Dia ada kayak dua lembar, yang bagian atas sama bawah, and I'm applying this for like biasanya 10-15 menit. Habis itu nanti aku keringkan secara alami. Anyway, aku juga nggak tahu sebenarnya depan belakangnya yang mana gitu. Nah, ini tuh aku rasanya kayak sekarang umurku tuh 35 tahun. Terus aku tuh makin menyadari bahwa kok sekarang applying skincare aku semakin minimalis ya. Kayaknya semakin pengen yang simple dan yang essential aja. Jadi hari ini aku mau nge-share my essential skincare rutin aku. Jadi kayak yang paling simple yang selalu aku apply adalah this product gitu. The first thing is this sheet mask. Ini tuh sebenarnya punya fungsi, of course, ini tuh untuk moisturizing, jadi untuk melembabkan kulit gitu. Tapi aku sih berasa pakai ini kulitku teksturnya jadi semakin bagus. Ingredientsnya of course dia punya hyaluronic acid yang memang punya manfaat melembabkan. Terus mereka juga punya Centella asiatica extract, aloe vera. Makanya aku tuh kan kulitnya very sensitive, kayak aku tuh mudah sekali berjerawat. Nah, pakai produk ini udah beberapa kali tuh kulitku baik-baik saja dan tidak memberikan efek-efek negatif gitu, kayak nggak gatal, nggak cekit-cekit, nggak apa gitu. Karena mungkin dia punya si aloe vera juga, dan dia punya ceramide untuk taking care of our skin barrier. Teman-teman yang lagi nyari kebutuhan sheet mask dengan detail-detail yang tadi aku jelaskan, maybe you can try this Dear Klairs, karena aku juga pengguna all of the product of Dear Klairs, mulai dari cleansing oilnya sampai moisturizernya, and kayak for me untuk yang kulitnya sensitif, dan aku juga pernah pakai produk Dear Klairs pada saat aku lagi breakout. This brand itu buat aku cocok sekali, semoga buat kalian cocok juga. Aku kembali dengan produk kedua, dan ini adalah eye cream. Aku sedang pakai eye cream dari Hada Labo Gokyujun Premium. Ini yang Ultimate Moisturizing Eye Cream. Jadi aku tuh sejak usia, jadi aku baru diingatkan sama temen lama yang ketemu lagi, kalau bahkan dari umur 27 tahun aku tuh sudah menggunakan produk-produk skincare yang anti-aging, karena aku pengen punya persiapan lebih dini. Terus dari usia segitu juga aku sudah rutin menggunakan eye skincare, mau bentuknya eye gel, mau bentuknya eye cream, mau apapun bentuknya. Tapi so far sih yang aku pakai baru eye cream sama eye gel. Tapi aku akan menggunakan eye skincare, dan aku biasanya menggunakan eye skincare itu di layer paling cepat di kulit. Jadi misalnya buat teman-teman yang layernya masih 10 steps atau 7 steps gitu kan, ada pakai toner dulu, essence, kemudian pakai serum, kemudian pakai apa lagi lah gitu. Nah, kalau aku akan meletakkan step penggunaan eye skincare ini itu di layer paling tipis. Jadi
setelah toner, atau kalau aku kan skip toner ya, jadi abis cuci muka aku langsung pakai sheet mask yang punya fungsi menurutku lebih esensi. Nah setelah itu aku langsung menggunakan si eye skincare ini. Nah ini aku lagi pakai yang eye cream, baru setelah itu pakai serum, atau mungkin serumnya 2 gitu ya teman-teman, terus pakai moisturizer, sunscreen gitu. Banyak orang yang pakai eye skincare itu di layer satu sebelum terakhir gitu, biasanya satu atau 2 lah sebelum moisturizer. Tapi buat aku, semakin dia cepat menyentuh kulit, aku percaya efeknya akan semakin terasa di kitaran mata aku gitu. Makanya aku pakai ini di layer paling cepat, jadi habis toner atau habis essence. Nah ini pun aku ternyata dapat ilmu ini juga dari skincare YouTuber skincare entusias Korea, namanya Gatemista. Kalau kalian tahu, itu aku nggak tahu ya masih eksis apa enggak, aku udah lama banget nggak nonton YouTube-nya dia. Anyway, aku suka sama bukan texture sih, aplikatornya si Hada Labo ini tuh sebenarnya dia bisa bergetar nih, cuman udah lama kayaknya udah gak getar-getar lagi, jadi biasanya bisa mijet gitu. Nah aku akan pakai di sekitar mata aja ini. Nah diambil sedikit, terus ditaruh di bawah mata, dan udah deh di apply aja sampai rata. Aku biasanya ke bawah mata, ke area atas, sama ke sini nih. Karena aku suka suka ngeliat yang, aku suka mengerutkan dahi yang di sini nih. Jadi ya dipakai aja lah. Nggak tahu, semoga berefek ya fungsinya. Kadang aku suka di sini juga sih. Sambil menunggu si essence-nya nih dari sheet mask-nya masih kering, mencoba untuk meresap gitu ya, kering. Terus eye cream-nya juga. Aku pakai lip balm. Ini lagi pakai yang Wardah Everyday Fruity Sheer Lip Balm. Ini lip balm sebenarnya menurutku tanpa warna ya. Tapi aku nggak tahu juga, cuman ya aku pakai biar fungsinya biar bibirku nggak kering aja. Terus aku juga biasanya pakai lip balm yang serum buat bibir itu dari Lip Eyes. Jadi aku tuh pernah pegang eventnya, terus di situ kayak iya juga ya. Jadi si brandnya sama expertnya tuh bilang kayak kita tuh selalu fokus untuk pakai sunscreen di wajah atau di tubuh, tapi suka lupa pakai sunscreen di bibir. Nah bener juga sih, aku pikir gitu kan. Jadi ketika habis pegang eventnya, aku cobain produknya. Sampai sekarang aku repeat order terus. Cuma itu lagi di rumah mamaku produknya, dan aku lagi gak bawa sekarang. Nah yang lagi aku pakai sekarang ya ini nih, si lip balm biasa yang fungsinya melembabkan, tapi kayaknya dia tuh tidak punya sunscreen buat bibirnya gitu, yang ya udahlah gitu. Cuman kalau emang lagi bisa ya aku akan mengusahakan bibirku juga terlindungi oleh sunscreen. Oke, next stepnya udah sebenarnya aku tinggal pakai serum satu sama moisturizer. Nah ini aku lagi pakai serumnya Nasivic. Ini yang Origin Serum. Ini Nasivic Fresh Herb Origin Serum skincare. Jadi bentuknya lebih ke oil. Nah dulu ya aku tuh pengguna setia face oil, karena aku merasakan manfaat baik dari face oil. Kulitku jadi lebih lembut, lebih lembab, lebih glowing. Terus entah kenapa jerawat juga nggak ada gitu. Terus tapi aku juga baru nyadar sekarang, kenapa aku menghilangkan esensi face oil dari step skincare aku ya. Kayaknya akan mulai lagi deh. Dulu tuh aku pakai kayak hampir semua face oil bukan hampir semua sih, maksudnya banyak face oil yang pernah aku coba. Bumi tuh lokal brand, dia punya retinol face oil, aku pakai cocok. Terus dulu ada, aduh aku lupa itu merek lokal dulu juga, kecil banget segini, Bye Acne atau apa gitu, itu face oil juga. Nanti ya aku inget-inget itu mereknya apa.
Itu kayak aku repeat order beli produk itu tuh lebih dari 10 kali karena itu esensial kan. Segini aku pakai pagi dan malam di night skincare dan day skincare rutin aku. Terus jadi kan cepat habis ya. Dan dia tuh ada 2 jenis kayaknya. Ada yang buat acne, ada yang satu lagi apa aku lupa. Yang buat acne kalau nggak salah namanya tuh Bye Bye Acne. Nah itu tuh aku selalu pakai karena selain ya itu tadi face oilnya bisa bikin kulit aku rasanya lebih lembut, teksturnya juga lebih bagus, lebih melembabkan, lebih glowing, dan jerawatku jadi lebih cepat hilang atau malah nggak muncul. Terus aku juga pernah pakai yang Everpure, kalau nggak salah namanya Everpure, aku nggak tahu brandnya masih ada apa enggak. Terus The Body Shop tuh ada juga yang Earth apalah gitu-gitu tuh face oil, aku selalu pakai. Kayaknya habis ini aku akan mulai mencari kembali face oil karena buat aku face oil tuh punya tempat khusus di hatiku. Kayak somehow orang kan kayak oh nggak terlalu sering nih pakai face oil, bahkan kayak nggak tahu nih mau ditaruh di apa, fungsinya apa segala macam. Buat aku tuh waktu itu nggak sengaja, tapi bagus banget buat kulitku. Anyway, terus ini yang terakhir, aku akan pakai moisturizer ini dari Made for Makeup yang Kimchi Collagen Cream Moisturizer. Aku juga berasa setiap kali habis pakai ini, terus kayak aku pernah video call gitu sama temenku lah. Terus aku pakai produk ini ya. Terus aku lihat kayak, lah gue nggak makeup aja kok oke ya kulitnya gitu, kelihatan sehat, kelihatan glowing pada saat lagi video callan gitu. Aku nggak tahu apakah itu hanya efek kamera atau apa, tapi aku melihat kulitku jadi seperti itu setelah aku rutin pakai ini adalah botol kedua aku gitu. Aku nggak tahu apakah si Made for Makeup ini masih produce si Kimchi Collagen Cream Moisturizer ini, karena aku berasa kayaknya aku beli udah cukup lama. Terus aku biasanya kalau misalnya produknya cocok, aku pasti akan beli sebelum habis. Jadi kayak stok, tapi stoknya kayak 2 sampai 3 botol aja gitu, karena takutnya kondisi kulitku juga berubah. Next step nih ya, next step aku lagi pakai sunscreennya Wardah yang Essential Gel Sunscreen Serum yang ada vitamin C, glutathione, sama vitamin B3. SPF-nya cuma 35 karena hari ini aku emang lagi di rumah aja, aku nggak berniat keluar, jadi aku pakai SPF yang kecil. Udah itu aja sih essential aku hari ini, dan yang lagi sering banget aku pakai di ini Oktober di tahun 2024. Jadi yang paling penting buat aku, yang pertama setelah cuci muka ya aku akan membuat kulitku calm lagi dengan toner atau essence, tapi aku lebih suka pakai sheet mask jenis apapun, merek apapun juga. So far sih nggak ada yang nggak cocok dari yang aku sudah pakai ya. Terus aku pakai eye skincare, lagi pakai eye cream, kemudian aku pakai serum, moisturizer, dan terakhir sunscreen. Udah itu aja essential skincare aku kali ini. Buat teman-teman yang punya essential skincare yang sama atau pendapat yang sama, don't forget untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komen. Terus kalau ada yang mau tanya-tanya soal produknya silahkan, atau kalau mau ada yang merekomendasikan produk atau face oil mungkin ke aku, silahkan dituliskan di kolom komen juga. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, sampai ketemu di video sharing selanjutnya. Dadah.